Di tengah mencuatnya kabar PHK, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tren penurunan angka PHK di dalam negeri. Penurunan paling terlihat jelas sejak bulan Juni 2025. Di bulan Agustus 2025, jumlah pekerja terkena PHK tercatat hanya 830 orang. Angka ini turun drastis. Dari bulan Juli sebanyak 1.118 pekerja. Berdasarkan data Ketenagakerjaan, PHK terbanyak di bulan Agustus 2025 terjadi di Jawa Barat sebanyak 261 orang. Sementara 4 provinsi di Indonesia tercatat nihil PHK, yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Secara total, sepanjang Januari hingga Agustus 2025, jumlah pekerja terkena PHK mencapai lebih dari 43.000 orang. Angka PHK tertinggi tercatat di bulan Februari 2025 dengan lebih dari 17.000 orang. Lonjakan ini disebabkan oleh kasus kebangkrutan Sritek yang mem-PHK lebih dari 11.000 pekerjanya. Presiden Prabowo Subianto mempercepat pelaksanaan sejumlah program prioritasnya untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru di tanah air. Sejumlah strategi disiapkan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja secara masif di berbagai sektor. Sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama. Program penanaman kembali atau replanting di perkebunan rakyat seluas 870.000 hektar diproyeksikan mampu membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun. Selain itu, pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia diperkirakan akan menyerap sedikitnya 400.000 tenaga kerja baru, dengan asumsi setiap koperasi mempekerjakan minimal 5 orang. Di sektor kelautan dan perikanan, program modernisasi 1.000 kapal nelayan diproyeksikan menciptakan hampir 600.000 pekerjaan. Sementara program Kampung Nelayan Merah Putih yang tahun ini menargetkan 100 desa akan dikembangkan hingga mencapai 4.000 titik dengan potensi serapan tenaga kerja mencapai 200.000 orang. Program revitalisasi tambak di Pantura juga dipastikan akan menyerap lebih dari 132.000 orang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat dalam 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat kerjanya dengan Komisi 11 DPR Rabu siang, Purbaya menyebut capaian ini didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Menurut Purbaya, berbagai program unggulan pemerintah telah memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat secara luas. Ia memaparkan sejumlah indikator makro sebagai bukti klaimnya. Dari sisi kesejahteraan, Purbaya merinci terciptanya 3,59 juta lapangan kerja baru sepanjang tahun 2025. Hal ini diklaim berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,76%, sekaligus menekan angka kemiskinan ke level 8,47%. Sementara itu, stabilitas perekonomian ditunjukkan dari laju pertumbuhan yang kembali ke level 5,12% pada kuartal kedua tahun ini. Purbaya juga menyebut tekanan inflasi mampu terjaga rendah di kisaran target 2,5% plus minus 1%. Rasio utang juga termasuk yang terendah di kelompok negara-negara G20 di kisaran 39,8%. Neraca perdagangan surplus selama 63 bulan berturut-turut, serta defisit APBN yang terkendali dalam batas amannya di kisaran 2,78% terhadap PDB hingga akhir 2025. Pasar obligasi Amerika Serikat tengah berada dalam fase yang tidak biasa. Bila sebelumnya perhatian tertuju pada obligasi jangka panjang, kini sorotan beralih ke obligasi jangka sangat pendek atau dikenal sebagai Treasury Bills. Lelang T-Bills 4 minggu pada 4 September lalu mencetak rekor penjualan 100 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah rekor kelima secara beruntun. Seiring dengan strategi baru pemerintahan Donald Trump untuk memperpendek profil jatuh tempo utang. Yang lebih menarik, imbal hasil T-Bills jangka sangat pendek itu justru mampu melampaui obligasi jangka menengah dengan tenor 10 tahun. Ini mengindikasikan ekspektasi pasar yang kuat bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunga pada pertemuan bulan ini. Meski strategi utang ini berhasil menarik minat investor, ada risiko besar yang mengintai. Fokus pada utang jangka pendek membuat pemerintahan Trump lebih sering melakukan pembiayaan ulang utang. Hal ini membuat Amerika Serikat rentan terhadap goncangan politik dan ekonomi yang bisa saja terjadi secara mendadak. Analis mewanti-wanti bahwa arus dana ke T-Bills menjadi sangat masif sehingga menguras likuiditas di bagian lain, sistem keuangan.
Meski demikian, permintaan kini tetap tinggi dengan dana pasar uang dan penerbit stablecoin menjadi pembeli terbesar. Nepal tengah menghadapi krisis multidimensi dengan gelombang demonstran besar-besaran. Aksi protes meledak setelah pemerintah memblokir sejumlah media sosial seperti Facebook dan Instagram. Ketegangan ini berujung pada bentrokan fisik antara aparat dan massa, mengakibatkan belasan orang tewas dan luka-luka. Aksi protes ini bukan hanya soal pemblokiran media sosial. Pengunjuk rasa juga menyatakan pemerintah dianggap gagal mengatasi korupsi dan pengangguran. Dengan ketimpangan ekonomi yang tajam, 56% kekayaan nasional hanya dikuasai 20% populasi, di tengah gejolak politik perekonomian Nepal mencatat pertumbuhan dengan PDB yang meningkat dari 34,19 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 menjadi 42,91 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pariwisata yang kembali pulih pasca pandemi. Di sisi lain, inflasi Nepal juga mengalami penurunan drastis ke tingkat terendah dalam 5 tahun, di level 2,2% pada Juli 2025. Namun, masalah pengangguran khususnya di kalangan pemuda dengan angka 10,71% tetap menjadi kendala utama. Lemahnya fundamental ekonomi Nepal semakin diperburuk oleh kondisi mata uangnya. Rupiah Nepal jatuh ke level terendah sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat di tingkat 141,22 rupiah Nepal per dolar. Secara year to date, rupiah Nepal telah melemah 3,06%. Pelemahan ini berkaitan erat dengan depresiasi rupiah India yang menjadi patokannya.